Halo semuanya, selamat datang di Rex Channel. Di video kali ini, gue pengen jalan-jalan sekalian ngebahas tentang head unit Android. Kenapa gue memilih head unit Android? Dan gue juga pengen ngeracunin kalian semua. Kenapa kalian harus ganti head unit konvensional yang ada di mobil kalian menjadi head unit yang berbasiskan Android. Oh iya, sebelum berangkat gue pengen ngasih lihat ini. Udah gue siapin. Ini head unitnya Xpander Sport. Jadi dalamnya ada frame head unitnya di sini. Ini frame head unitnya. Terus ya ada head unit bawaannya Xpander Sport, jenisnya double din, cuman yang lucu gue lihat ya, ini mesinnya untuk dudukan supportnya ke dalam dashboard itu single din. Dia ada dudukan untuk baut-bautnya buat ngencengin dudukannya ke dashboard itu. Jadi seperti dudukan double din ya. Terus ini buatan Alpine Electronics Incorporation, made in China. Head unitnya Alpine. Oke. So, kenapa kita bisa berakhir di sini di jalanan? Karena actually sebelumnya itu beberapa minggu lalu video tentang head unit ini sudah masuk dalam proses editing, sudah diupload tapi belum di listing. Cuman gue ngerasa gimana ya, kayak guru lagi bikin konten, kayak ruang guru gitu ya. Jadi ngobrolnya itu ngobrolin di meja, tapi untungnya nggak ada papan tulis, nggak ada spidol. Ya gue takutnya kalian pada boring, makanya gue ajakin sekarang kita sambil jalan, kita ngobrol tentang head unit gitu. Jadi yang pengen gue bahas di sini sebelum masuk head unit Android, gue pengen ngobrolin dulu tentang desain head unit. Jadi yang gue tahu itu di pasaran itu ada head unit yang berdasarkan tipe frame-nya dia ya. Tipe frame-nya dia itu ada yang single din, terus ada yang double din, ada yang OEM, ada yang integrated head unitnya. Gue pengen ngebahas yang pertama dulu. Itu ada head unit yang single din. Nah, yang single din itu biasanya dia dudukan di frame dashboardnya itu makan satu slot dudukan di dalam dashboard. Ya kayak macam mobil-mobil yang tahun 90-an, mobil-mobil yang di mobil niaga atau mobil-mobil yang baru tapi yang versi basicnya yang misalnya versi paling rendah itu biasanya masih dikasih head unit yang single din. Terus yang kedua itu ada head unit double din. Double din itu dia lebih advance biasanya settingannya dari single din. Untuk masuk ke head unit yang ketiga itu ada yang head unit OEM. Head unit OEM itu hampir sama dengan head unit double din, cuman dia punya panjang, dia punya lebar yang udah ditentukan sama pabrikan. Biasanya sih lebih besar dari head unit double din yang di pasaran dari ukuran dimensi bodi belakangnya ya. Terus yang terakhir itu ada head unit yang integrated. Head unit integrated itu dia terpasang satu layer, jadi bentuknya itu jadi satu sama dashboard, desain dashboard. Dan biasanya dia udah terintegrasi sama sistem-sistem mobilnya itu. Jadi terintegrasi head unitnya dengan sistem AC-nya. Terus dia terintegrasi bisa dengan ada tire pressure monitoring, bisa dilihat di situ untuk mobil-mobil modern. Jadi head unit integrated seperti itu. So sekarang masuk ke head unit Android yang ada di mobil Xpander ini, mereknya Asuka XP10. Fitur-fiturnya kalau gue bilang fitur-fitur umumnya Android seperti apa, cuman yang lebih menonjol di sini menurut gue itu adalah fitur DSP-nya. Tahu DSP nggak? Nah, itu DSP itu Digital Signal Processing. Bingung ya, sama gue juga bingung, makanya gue waktu itu sempat nanya ke suhu audio di kota gue. Itu DSP itu katanya mempunyai fungsi dia itu memproses sinyal audio, video
terus memproses derajat, positioning dari input yang masuk ke dalam ini, ke dalam suatu hardware yang sudah terbenam dengan DSP, terus dia diolah outputnya itu. Jadi keluaran suaranya itu bisa dirubah-rubah. Kalau kita ngomongin DSP yang integrated, itu biasanya nggak se-advance seperti DSP yang ada standalone ya, modelnya kayak punyanya Sony, punyanya JVC, punyanya JBL, Nakamichi, Venom. Itu head unit ini yang Asuka ini untuk DSP-nya nggak se-advance itu, jadi dia nggak sampai untuk bisa nyeting derajat positioning speakernya itu. Dia cuma bisa ngerubah positioning speakernya, suara dari speakernya itu sendiri, outputnya lebih condong ke belakang atau lebih ke depan. Tapi yang bisa disetting lagi adalah itu delay time-nya. Jadi gue bilang intermediate lah ininya untuk settingan DSP-nya. Terus sekarang gue pengen nyampein ke kalian semua, kenapa gue milih head unit Android. Terus kenapa kalian harusnya suka dengan head unit Android. Yang pertama, head unit Android itu punya kebebasan untuk optimasi sistemnya. Jadi bebas untuk milih aplikasi tambahan ya, seperti yang mungkin gak ada di head unit yang konvensional. Terus yang kedua, kenapa gue milih head unit Android. Head unit Android itu bisa di custom. Jadi kalau kalian lihat head unit biasa itu tampilannya kotak-kotak kayak begitu ya, itu di head unit Android itu gue bisa custom tampilannya, terutama custom tampilan yang bisa kalian lihat nih di slide ini. Ini tampilannya keren banget. Jadi dia bisa ngeliatin speedometer di tengah layar ya, kayak mini gitu lah ya. Nah ini tampilannya seperti ini. Jadi gue bebas untuk ini, bisa custom dari skinnya dia. Dan ketiga, kenapa gue milih head unit Android untuk dipasang di expander ini adalah fitur playernya itu bisa ditambahin. Jadi fitur player itu apa? Gue bisa nambahin efek suara dari head unit ini, efek keluaran suara. Jadi kalau gue pengen suara kayak stadion atau suara kayak konser, suara kayak cafe, itu aplikasinya ada di Play Store. Terus yang keempat, last but not least, itu adalah GPS inbuilt-nya dari head unit Android. Terus istimewanya di mana? Kalian tahu ya, itu di mobil itu, mobil rental atau pemilik mobil yang pengen pasang passive safety, mereka biasanya nambahin dashcam. Kalau nggak dashcam, mereka nambahin GPS tracking. Nah, karena head unit Android di sini sudah built-in GPS, jadi head unit itu bisa dibuat seakan-akan jadi GPS tracking untuk mobil ini. Jadi kalian bisa lihat mobil ini di posisinya di mana, pakai apa, pakai aplikasi yang tersedia di Play Store kayak aplikasi Find My Device. Jadi kalian bisa lihat history dari pergerakan mobil ini, terus history mobil ini ada di mana. Jadi jaga-jaga, anggap aja ada yang minjem mobil lu pas lagi diparkir gitu kan, ada yang minjem mobil terus nggak dibalikin. Jadi kalian bisa nyari mobil ada di mana. Atau mungkin kalian yang mau nakal-nakal sedikit, pengen ngecek pasangannya di mana, pengen nge-spy, bisa. Tinggal didaftarin di email yang dipakai, didaftarin di Find My Device. Emailnya itu tentunya harus terintegrasi juga dengan head unit ini. Jadi seperti itu istimewanya. Bicara fitur keempat ini rasanya bagaimana ya? Gue sebenarnya nggak kepengen ngomongin fitur yang keempat ini karena lumayan berisiko. Karena di sebelah gue ada you know lah. Tapi balik lagi ke fungsi dasar sebuah head unit di mobil. Fungsi dasarnya itu adalah in-car entertainment. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi, head unit itu kebanyakannya itu untuk
memutar musik. Dan gue rasa untuk head unit Android ini sangat pas untuk dijadikan sebagai balik lagi ke fungsi dasarnya head unit. Karena apalagi kalau kalian bisa memilih head unit yang berbasiskan sistem Android dan yang ada fiturnya DSP yang gue sebutin barusan, ditambahin dengan suara efek dari aplikasi yang kalian bisa dapatkan di Play Store Android. Kalau gue bilang itu suaranya memuaskan telinga, cadas, keren. Dan itu balik lagi semua ke pilihan kalian. Kalian lebih suka untuk bereksplor, menikmati titik maksimal di entertainment, atau mungkin yang lebih memilih untuk menggunakan entertainment yang memang sudah tersedia dari pabrikannya. Ngomong-ngomong, setelah panjang kita berjalan, menaiki gunung, menuruni lembah, akhirnya sampai juga ke tempat tujuan kita di Pantai Melasti. Jadi pantai ini ada di bawah tebing. Sekarang kita ada di atasnya. Saatnya menggunakan masker sebelum masuk. Halo, sore. Masuk ke sini kita dicek suhu karena udah masukin new normal. Sore Pak. Berdua Pak, dewasa 21.000 masuk ke ada seribuannya Pantai Melasti. Setelah melalui pos checkpoint, gue dihadapkan ke pemandangan yang luar biasa indahnya. Kesibukan di hari sebelumnya serta keterbatasan untuk keluar rumah rasanya terbayarkan sudah. Well, sekian dulu gue berbagi informasi tentang kenapa gue memilih head unit Android dibandingkan dengan head unit yang konvensional. Mungkin ada beberapa dari kalian yang penasaran sama apa yang udah gue lakukan dengan head unit Android ini buat mengoptimalkan lagi pengalaman dalam berkendara gue sehari-hari. Well, you're lucky. Di video selanjutnya gue akan ngebahas tentang lebih detail lagi tentang tweaking audio di head unit Android, lengkap dengan suara video sebelum dan sesudah tweaking audionya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Klik like dan subscribe untuk video Rex berikutnya. See ya!